Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Adi. Kali ini kita bahas tentang pinjol lagi ya teman-teman ya. Dari berita yang gue baca, miris DPR beberkan banyak guru terjerat pinjol hingga harus kerja sampingan ya. Ya, ternyata dari hasil survei OJK ya, 8 kelompok masyarakat yang terjerat pinjol itu 42%-nya adalah guru teman-teman, benar ya. Ini yang justru juga membuat gue bertanya-tanya, kenapa akhirnya guru menjadi profesi yang terbanyak meminjam online gitu, terbanyak ngutang gitu ya teman-teman ya. Nanti kita cek ya. Kemudian korban PHK 21%, ibu rumah tangga 18%, dan lainnya di bawah 10% ya teman-teman ya. Ada karyawan, pedagang, pelajar, tukang cukur rambut, ojek online. Nah di sini ada pelajar juga ya teman-teman, di mana pelajar ini kan kita tahu belum berpenghasilan. Kenapa? Pinjol ini memberikan akses untuk dia minjem duit gitu atau ngutang. Ini yang kadang gue juga merasa miris ya teman-teman, tapi ini realitanya ya. Oke. Oke, dari sumber indonesiabaik.id, gue ngelihat gaji guru memang tergolong kecil teman-teman. Dari 1A itu 1,685 juta sampai 6,373 juta gitu. Tergolong kecil ya teman-teman ya. Menurut gue juga ada 3 hal yang membuat kenapa akhirnya guru menjadi golongan terbanyak yang terjerat dalam pinjol ini teman-teman. Pertama adalah gaji kecil ya, ini tadi ya. Gajinya itu lumayan kecil untuk tahun 2025 ini, apalagi sudah berkeluarga teman-teman. Jadi pasti banyak orang yang berpikiran untuk pinjol gitu. Nah yang kedua ini adalah mudah dapat pinjaman karena status PNS dan honorer. Guru yang berstatus PNS atau ASN dianggap memiliki pendapatan tetap sehingga lebih mudah disetujui oleh aplikasi pinjol baik legal maupun ilegal gitu. Jadi memang PNS itu memang dapat perlakuan khusus ya, di mana benar-benar mudah minjem di bank ataupun di pinjol ini teman-teman. Jadi approval-nya itu lebih gampang gitu. Nah karena saking gampangnya itu akhirnya ya para guru ini terjebak gitu. Minjemnya enak, kembalikannya susah gitu ya teman-teman ya. Terus kurangnya literasi keuangan. Banyak guru yang kurang memahami bahaya pinjaman online dengan bunga tinggi. Akibatnya mereka terjebak siklus gali lubang tutup lubang dan akhirnya membuat utang semakin menumpuk ya. Jadi literasi juga memang jadi kelemahan masyarakat Indonesia ya, literasi keuangan khususnya gitu. Termasuk guru juga, ya memang gue merasa ya seperti video yang lalu juga sempat gue bahas ya kalau di Indonesia itu benar-benar lemah gitu untuk soal keuangan ini. Soal bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menghasilkan uang dengan baik gitu sehingga mencapai tujuan finansial gitu teman-teman ya. Nah menurut gue ada 6 tips di mana kita dapat menyelesaikan utang pinjol ya teman-teman. Yang pertama itu adalah cek total utang dan prioritaskan. Itu catat semua utang, jumlah pokok, bunga yang jatuh tempo. Prioritaskan yang berbunga tinggi biar nggak makin menumpuk. Kalau ada yang ilegal, fokus lunasi yang legal dulu gitu. Jadi pinjol ini kan ada yang ilegal juga teman-teman dan sempat viral gitu. Karena mereka nggak ada izin dari OJK, asal aja gitu. Nah biasanya yang ilegal itu cenderung bunganya nggak ngotak teman-teman ya. Yang kedua adalah negosiasi dengan pihak pinjol. Nah ini yang berulang kali gue bilang ya. Di pinjol kita bisa bernegosiasi dengan perusahaan pinjol tersebut gitu. Untuk apa? Untuk memberikan space ruang untuk kita cari duit gitu. Jadi minta keringanan ke mereka untuk ada waktu kita bisa nyicil gitu. Dan otomatis cicilannya lebih ringan kan karena semakin panjang tempo pembayarannya gitu loh teman-teman. Lalu kalau ada debt collector yang kasar laporkan ke OJK atau AFPI ya. Jadi ini otorita kita yang untuk mengatur
lembaga keuangan gitu ya teman-teman. Jangan ragu untuk melaporkan kalau memang ada debt collector atau FC lapangan yang bertindak kasar ke kalian gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah membuat rencana pembayaran. Nah, hitung pendapatan dan pengeluaran bulanan. Potong pengeluaran yang nggak penting untuk dialihkan ke pembayaran utang. Kalau bisa, bayar lebih minimum biar bunga nggak membengkak gitu. Jadi ini ya teman-teman, menghemat gitu. Nah, kalau kita punya utang ya harus konsekuensi gitu, tanggung jawab. Berarti apa? Berarti kita harus berhemat. Jangan terlalu boros membeli hal-hal yang nggak penting justru ya. Nomor 4 adalah cari tambahan penghasilan. Nah ini udah pasti ya, kalau kita ngutang ya kita buntu ya coba cari penghasilan tambahan gitu, apapun itu gitu. Jual barang yang nggak terpakai untuk bayar utang lebih cepat ya. Ini salah satu jual barang yang nggak terpakai, bisa juga digadaikan gitu ya. Banyak sekarang perusahaan penggadaian ya. Cari side hustle, freelance, jualan online. Nah ini ya, ketika ada waktu kosong, ya usaha, do something gitu untuk menghasilkan duit gitu teman-teman ya. Bisa juga cari pinjaman lebih murah, misal ke keluarga atau koperasi untuk menutup pinjol yang berbunga tinggi. Ya ini kalau misalnya ada opsi teman atau keluarga yang bisa meminjamkan atau tempat kamu bekerja dengan bunga yang lebih kecil ya, karena kamu bekerja di situ, nah itu bisa kamu manfaatkan gitu untuk menutupi bunga pinjol yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Kemudian nomor 5 adalah hindari gali lubang tutup lubang. Nah ini berkali-kali gue bilang ya, kalau lo udah terjebak dalam satu pinjol gitu jangan lu pinjam dari pinjol lain gitu teman. Percuma, akan apa hasilnya ya sama aja, kamu akan terus digulung gitu loh. Bunganya semakin tinggi gitu. Belum lagi di pinjol yang ilegal gitu kamu pinjamnya. Mereka sesukanya ngasih bunga yang nggak komit dengan perjanjian awal gitu teman-teman. Nah, jangan ambil pinjaman baru buat bayar utang lama ya. Nah itu ya, fokus selesaikan utang satu persatu sampai benar-benar lunas ya. Jangan digulung-gulung terus sehingga apa? Kamu jadi pusing gitu, diteror berbagai orang dari DC aplikasi pinjol gitu loh. Kan mereka kalau nggak dikembalikan uangnya pasti teror gitu. Mungkin DC lapangannya nggak ada, tapi mungkin dari HP, keluarga kamu diteror, teman kamu diteror ya teman ya. Harus tahu konsekuensinya. Kemudian edukasi diri dan laporkan jika perlu. Hindari pinjol ilegal. Sekali lagi, hindari pinjol ilegal teman-teman ya. Jadi kamu bisa cek di websitenya OJK atau calling si OJK ya untuk tahu ini perusahaan sudah legal apa ilegal ya teman-teman ya. Bisa dicari tahu gitu sebelum kamu eksekusi gitu ya. Terakhir semoga berhasil teman-teman. Jadi 6 tips tadi adalah cara kita untuk menyelesaikan utang pinjol kita. Jangan digulung teman-teman. Sekali lagi jangan digulung ya. Belajar dari yang sudah kamu lalui ya. Jangan mengulangi gitu ya kalau sudah lunas. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih. Nantikan video berikutnya.